Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Jangan lupa tekan tombol like. Bab 1361 UR, maka kamu tahu bahwa aku dari Lonely Soul Organization. Tentu saja, jika kamu bukan dari Lonely Soul Organization, mengapa kamu ada di sini? Dan hari ini, ketika kamu mengatakan kamu dari Zoroastrian Fire Cult, aku tahu kamu ingin menjebak Zoroastrian. Haha, ya aku dari Lonely Soul Organization. Zichen, mengapa kamu bergabung dengan Lonely Soul Organization? Mungkinkah kamu dipaksa untuk melakukan hal yang sama sepertiku? Apakah kamu juga meminum pil loyalitas Lonely Soul Organization? Ya, awalnya aku enggan bergabung dengan Lonely Soul, tapi sekarang aku berbeda karena aku sudah tahu siapa diriku, dan ternyata aku adalah pangeran muda kecil dari bekas dinasti, dan saya juga cucu dari mantan kaisar, dan organisasi Lonely Soul adalah rumah saya. Oh, sejujurnya, bagaimana kamu berpura-pura? Song Yuer bertanya. Meniru. Aku bukan penipu, aku nyata, identitas asliku adalah mantan kaisar Tai Xuan Sun. Ayolah, aku tahu semua tentangmu, jadi jangan berpura-pura di depanku. Itu benar. Tang Zichen harus memberitahu Song Yuer tentang asal-usulnya, termasuk perjalanannya sebelumnya ke dunia itu. Astaga, kamu terlalu legendaris. Lagi pula aku tidak punya rahasia lagi. Yah, sudah larut, ayo tidur. Masih tidur? Sekarang bagaimana kita akan pergi? Tang Zichen berkata, awalnya, saya berencana untuk membunuh Yuan Bi dan mempelai wanita, kemudian saya akan terus berpura-pura sebagai pelayan dan pergi tanpa diketahui, tetapi sekarang penampilan Anda telah mengganggu rencana saya. Omong-omong, teknik penyamaran Anda, apakah itu rahasia mengubah wajahmu? Ya, rahasia mengubah wajahmu itu bukan rahasia yang tidak diketahui. Banyak orang dalam Zoroastrianisme mengetahuinya, tetapi sangat sedikit orang yang bisa mempraktikkannya ke tingkat kedua. Lalu seberapa jauh kamu berlatih ke tingkat kedua? Tang Zichen bertanya. Song Yuer berkata, bobot kedua, bagaimana denganmu? Omong kosong, fakta bahwa aku bisa berubah menjadi seorang wanita berarti aku sudah berlatih sampai tingkat keempat. Benar-benar berlatih sampai tingkat keempat, astaga. Yuer, jangan bicarakan itu sekarang, mari cari cara untuk pergi. Karena sulit bagi kita untuk pergi di tanah, satu-satunya cara untuk pergi sekarang adalah dengan mengebor. Bor tanah. Don Zichen bersiul. Tidak lama kemudian, sesuatu seukuran tikus kecil masuk, itu adalah Little Fire. Rainer, ini Fire Demon Bisku, aku bisa membuat lubang untuk mengebor Little Fire dan kita bisa pergi dari bawah tanah, masih merupakan ide bagus untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa ini tengah malam dan para penjaga tidak seperti itu terfokus. Tapi kenapa binatang apimu terasa lebih maju? Binatang api orang lain hanya bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil, mereka tidak bisa menggali. Tidak, aku tidak tahu. Oh, kupikir semua monster api itu sama. Jelas tidak sama, saya antre di Zoroastrianisme, dia memiliki binatang api, itu tidak lebih dari tunggangan, binatang api Anda itu bisa mengebor lubang, itu luar biasa. Tang Zichen tersenyum, apakah saudaraku api kecil, ras yang berbeda dari binatang api lainnya? Menyingkir, bor dulu 100 meter ke tanah, lalu bor ke arah lain untuk menghindari deteksi. Oke, Little Fire segera menjadi lebih besar, seperti mastif, dan mengebor ke tanah, dan tiba-tiba kedalamannya lebih dari 10 meter. Song Yuer sibuk berkata, Zichen, aku jamin binatang iblis apimu pasti lebih maju. Hehe.
Tang Zichen tersenyum, dan berkata dalam hatinya, mungkin ini lebih maju. Terakhir kali di Danau Bicau Kota Sutra Emas, api kecil juga membantu menemukan binatang air bawah tanah. Sementara pada saat itu, Tang Zichen masih pikir itu aneh bagaimana orang lain dengan binatang api tidak berpikir untuk membiarkan binatang api membantu menemukan binatang eksotis bawah tanah. Sekarang tampaknya binatang api orang lain tidak bisa mengebor lubang, apalagi kepala berlian. Mereka hanya menjadi lebih besar dan lebih kecil dan terbang. Tang Zichen memandang Little Valet di bawah tempat tidur dan berkata dalam hatinya, semoga dia baik-baik saja. Tang Zichen dan Song Yuer segera melompat ke dalam lubang di tanah, dan setengah jam kemudian, Tang Zichen dan Song Yuer telah sampai di sebuah gang kecil di jalan. Hei, bukankah gang ini tempat aku menghajar gadis sungguhan, Little Flower, sebelumnya? Tang Zichen melihat ketumpukan jerami di gang itu, dan benar saja, bunga kecil yang telah dirobohkan kemarin masih ada di sana. Kakak Chen, saya sengaja memilih tempat ini untuk keluar. Tang Zichen membawa bunga kecil dari tumpukan jerami dan berkata, Yuer, tunggu aku di sini sekarang, aku akan mengirim gadis ini kembali. Gadis-gadis ini sudah cukup menderita, aku tidak bisa menyakiti mereka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, karena kita bisa keluar dengan lancar. Itu berarti tidak ada seorang pun di rumah Yuan Bi yang memperhatikan kita sama sekali. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Tentu saja. Tang Zichen memeluk bunga kecil dan segera berada di terowongan bawah tanah kembali ke kamar Yuan Bi. Tang Zichen mengenakan kostum gadis yang telah dia kenakan, dan membangunkan Little Flower. Aku, di mana aku? Tang Zichen segera menggunakan mesmerisme padanya dan berkata, bunga kecil, ingatlah bahwa pengantin wanita hari ini adalah seorang Zoroastrian, dan Raja Markis itu adalah mata-mata Zoroastrian. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen membuat bunga kecil pingsan lagi dan pergi. Dengan cara ini, Tang Zichen akan dapat menjebak Zoroastrian, dan, kebetulan, melenyapkan mata-mata Markis King kelas berat yang ditanam oleh Zoroastrian di istana, yang merupakan pukulan berat bagi Zoroastrian, dan penghargaan Tang Zichen atas organisasi Lonely Soul akan sangat besar. Tentu saja, Tang Zichen mampu membuat pahala yang begitu besar. Itu semua diberikan kepadanya oleh Song Yuer. Jika Song Yuer tidak mengkhianati Zoroastrian, bagaimana Tang Zichen tahu begitu banyak tentang cara kerja batin orang-orang Zoroastrian? Oleh karena itu, pengkhianatan sangat menakutkan bagi organisasi manapun. Tang Zichen kembali ke jalan. Yuer, maukah kamu menyalahkanku jika aku mengungkapkannya? Pengantin wanitanya adalah seorang Zoroastrian, dan Markis King adalah seorang mata-mata. Bodoh, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku sudah mengkhianati gereja Zoroastrian, tetapi Markis King adalah orang yang sangat penting bagi gereja Zoroastrian, dan kali ini, gereja Zoroastrian akan menderita kerugian yang sangat besar, sehingga Zoroastrian gereja tidak akan membiarkan saya pergi lebih jauh lagi. Tang Zichen meraih tangan Song Yuer dan berkata, jangan khawatir, aku akan selalu melindungimu. Song Yuer mengangguk, tetapi di dalam Song Yuer merasa bahwa kali ini, dia mengkhianati dan menyebabkan ritual api kalah begitu parah. Ritual api pasti tidak akan melepaskannya begitu saja, dan dia takut dia pasti akan mati dalam waktu dekat. Namun, Song Yuer tidak menyesalinya sama sekali. Pergi, segera pergi dari sini. Tang Zichen dan Song Yuer, keduanya menggunakan penyamaran mereka secara terpisah, meninggalkan tempat kejadian. Song Yuer tidak dapat kembali ke titik kontaknya dan harus menjauh dari titik kontaknya. Tang Zichen membawa Song Yuer ke greenhouse. Kenapa kamu datang ke greenhouse? Tang Zichen berkata, rumah hijau saat ini adalah yang paling aman. Sekarang aku menyamar sebagai seorang wanita dan kamu menyamar. Kami bersembunyi di sini.
Tapi, semua orang di Zoroastrianisme tahu penampilanku. Aku baru belajar penyamaran tingkat kedua, aku tidak bisa menyamarkan wajah orang lagi. Setelah kejadian besok, Yuan akan melakukan pencarian menyeluruh terhadap Zoroastrian. Pada saat itu, Zoroastrian akan sendirian. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada waktu untuk menemukanmu. Kami tidak harus melakukannya, terlalu khawatir. Kita akan pergi duluan setelah lolos dari badai ini. Bagus. Tang Zichen dengan santai memasuki ruangan kosong di sebuah rumah kaca dan menyamar sebagai pelacur. Song Yuer juga menyamar sebagai wajah lain. Mereka berdua bersembunyi di sini terlebih dahulu. Keesokan harinya, para pelayan menemukan Yuan Bi tewas. Seluruh kediaman terkejut, dan istana datang dengan banyak sekali orang kuat. Little Flower dan Little Purple juga diikat karena menemukan kamar Yuan Bi. Percikan air dilemparkan ke wajah Little Flower dan Little Violet dan mereka sadar. Violet kecil belum tahu apa yang terjadi. Little Flower, sebaliknya, mengetahui beberapa karena dia terhipnotis. Katakan apa yang terjadi. Di mana mempelai wanita? Mengapa Yuan Bi Huang Taixuan Sun meninggal? Little Flower sibuk berkata, pengantin, dia seorang Zoroastrian, Marquis of Wands, dia adalah mata-mata Zoroastrian. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apa yang aku katakan itu benar? Jika kamu tidak percaya padaku, tangkap Marquis King dari klan Wan dan kamu akan lihat. Para ahli dari klan Yuan segera diluncurkan untuk menangkap Raja Marquis itu. Saat ini, di kediaman Marquis King itu. Marquis King, Yuan Bi sudah mati. Haha, bagus, sepertinya code name Phoenix telah berhasil. Seseorang, bersiaplah, aku akan menghibur putriku, hanya 1 hari setelah menikah dan menjadi janda, tapi untungnya, malam pernikahan semalam tersisa, benih di belakang, hahaha. Tapi kemudian terdengar suara yang sangat kuat dari luar, kurasa itu tidak perlu. Marquis King itu, yang bermargawan, terkejut apa yang sedang terjadi. Wan Liao, kamu benar-benar mata-mata Zoroastrian. Tidak, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bang! Marquis King itu, bermargawan, ditangkap oleh ahli super klan Yuan. Putra mahkota klan Yuan sangat marah, tetapi cucunya sendiri yang meninggal. Zoroastrianisme benar-benar melanggar hukum. Seseorang menginterogasi Wan Liao, saya ingin mencabut kekuatan Zoroastrianisme di kota kekaisaran, maka saya akan memberikan segalanya untuk memusnahkan Zoroastrianisme. Tumor ini juga harus dicabut. Di masa lalu, saya tidak memusnahkan mereka karena aku sedang mempertimbangkan masih bisa mengendalikan Lonely Soul Organization, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Di kota kekaisaran, sebuah rumah besar. Itu tidak baik, helm, nama kode Phoenix, dikhianati, kematian Yuan Bi, alih-alih menjebak Lonely Soul Organization, dia menjebak kita, terlebih lagi, dia juga menyerahkan wakil helm Wan Liao. Apa code name Phoenix dia? Dia berani. Helm, dia telah melakukannya. Bunuh tanpa ampun, pengkhianat ini, dia harus dihancurkan berkeping-keping. Bersembunyi di sini, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di depan pintu. Jurumudi Zoroastrian itu, melihat lelaki tua berpakaian hitam itu, menjadi pucat. Pria tua berpakaian hitam ini adalah klan Yuan, salah satu dari 10 protektorat. Saya tidak pernah berpikir bahwa 10 protektorat akan benar-benar dikirim untuk menangkapnya. Tampaknya keluarga kerajaan klan Yuan benar-benar marah kali ini. Bang! Pria tua berpakaian hitam itu, dengan sebuah tamparan, melukai parah jurumudi dari kultus api Zoroastrian ini dan membawanya kembali ke istana. Hanya dalam beberapa jam, Zoroastrianisme bahkan tidak punya waktu untuk mendapatkan berita mundur.
dan kekuatan mereka di kota kekaisaran dicabut, sebelum dan sesudah menambahkan hingga ribuan Zoroastrian yang ditangkap dan dibunuh. Kali ini, para kerugian Zoroastrianisme tidak sedikit, semua karena penampilan pengkhianat, dan pengkhianat ini masih dikaitkan dengan Wan Liao kelas berat. Itulah mengapa kerugiannya sangat besar. Plus karena pengkhianat, jadi pertama kali, Zoroastrian mengira mereka telah berhasil, jadi tanpa perintah darurat untuk mengungsi, mereka semua ditangkap. Saat ini, di Gedung Hijau, Tang Zichen dan Song Yuer masih minum teh dengan santai. Tang Zichen berkata, Zoroastrianisme telah ditangkap oleh ribuan orang, bahkan juru mudi di kota kekaisaran. Sayangnya, Zoroastrian takut kali ini, mereka akan memberikan semua yang mereka miliki untuk membunuhku, si pengkhianat, kata Song Yuer. Tidak apa-apa, percayalah padaku untuk melindungimu. Aku akan segera memikirkan cara untuk menghubungi orang-orang organisasi jiwa kesepian kita di kota kekaisaran dan meminta mereka memberikan perlindungan kepadamu, dan mengatur evakuasimu terlebih dahulu. Penangkap juru mudi itu, apakah kamu melihatnya? Tidak. Kehadiran macam apa dia dalam Zoroastrianisme? Itu adalah keberadaan tingkat helm yang terkuat dalam Zoroastrianisme, yang jelas adalah dewa. Tentu saja, apakah ada yang lebih kuat dari yang sudah jelas? Saya tidak tahu. Di bawah dewa, adalah wakil dewa, lalu helm. Jadi, helm adalah posisi yang sangat tinggi dalam Zoroastrianisme. Tertangkap dengan helm itu benar-benar kerugian yang sangat besar bagi Zoroastrianisme. Tang Zichen bertanya lagi, kemudi itu kira-kira berapa kekuatannya? Kesempurnaan Agung Deng Feng. Sialan. Tang Zichen terkejut. Apa yang salah? Tidak, kesempurnaan Agung Deng Feng itu sangat kuat. Aku pertengahan Deng Feng. Aku khawatir aku hanya semut kecil di mata juru mudimu itu. Namun, aku semut kecil, tapi aku membuat kesuksesan besar yang menyangkal puncak membayar harga hidup saya. Saya juga dianggap kuat kali ini. Saya khawatir saya telah membuat pencapaian yang sangat besar untuk Lonely Soul Organization. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu aku bahkan tidak lebih lemah untuk tahap awal kenaikan puncak ini. Pada saat ini, di kota kekaisaran, di jalan tertentu, seorang wanita pengemis dengan kruk sedang mengemis di sepanjang jalan sambil memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Pengemis wanita tua ini adalah Uplin Song Yuer dalam agama Zoroastrian. Wanita tua ini, di balik rambut abu-abunya yang acak-acakan, menyembunyikan wajah yang dingin. Pelacur kecil, beraninya kamu mengkhianati sekte ilahi dan menyebabkannya menderita kerugian yang begitu besar. Aku, wanita punah surga, bersumpah untuk tidak menjadi manusia sampai aku menemukanmu dan keram kulitmu. Wajah wanita tua ini menakutkan, seolah-olah dia ngeri kehilangan akal sehatnya. Jelas bahwa dia sangat marah. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menemukan Song Yuer. Terlebih lagi, dia tahu teknik penyamaran Song Yuer seperti punggung tangannya, dan dia tahu persis berapa banyak wajah yang bisa diubah Song Yuer. Semua diajarkan olehnya. Jadi, dalam kemarahannya, untuk menemukan Song Yuer tidak perlu waktu lama. Lagi pula, dia adalah seorang Zoroastrian yang sangat kuat, dan telah melakukan pekerjaan organisasi bawah tanah selama beberapa dekade. Tahu betul seni bersembunyi. Tuhan tahu betapa hebatnya teror keterampilan orang ini. Tang Zichen meninggalkan perjalanan ke sebuah rumah kaca dan tiba di sebuah penginapan, di mana seorang asing duduk di seberang Tang Zichen. Mengetahui ada harimau di gunung. Mendukung gunung harimau. Bullhead, organisasi sudah mengetahui segalanya tentangmu, termasuk apa yang terjadi di Royal Academy. Tang Zichen bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang akan saya dapatkan kali ini? Setidaknya 500 poin. Wow, sial. Tang Zichen sangat gembira. Bullhead, selamat. Dengan kekuatanmu ini, kamu bisa melakukan begitu banyak ucapan selamat untuk organisasi. Organisasi tidak akan melupakanmu. Hehe.
Tang Zichen berkata dalam hatinya, aku adalah Kaisar Taixuan Sun, bagaimana aku bisa melupakanku? Tentu saja, sangat sedikit orang yang tahu tentang Tang Zichen sebagai Kaisar Taixuan Sun, dan yang ini di seberang jalan yang menghubungkan dengan dia juga tidak tahu, berpikir bahwa Tang Zichen hanyalah kepala banteng. Saat ini, Song Yuer sedang berdiri di depan jendela rumah kaca. Tiba-tiba, Song Yuer gemetar. Dia melihat seorang pengemis tua di jalan di bawah. Song Yuer bergegas menjauh dari jendela agar tidak terlihat. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Wanita tua ini terlalu menakutkan. Song Yuer tidak bisa membayangkan terornya. Dan kemudian, di jalan, wanita tua itu melihat ke arah rumah kaca. Wanita tua itu memikirkannya dan berjalan ke rumah kaca. Apa yang kamu lakukan? Pengemis tua keluar. Para penjaga greenhouse segera datang. Wanita tua itu awalnya ingin menggunakan kekuatan, tetapi seluruh kota sekarang sedang mencari Zoroastrian. Jadi setelah memikirkannya, dia keluar dari rumah hijau dan mengubah wajahnya sebelum memasuki rumah hijau greenhouse dan menyebabkan insiden. Dan pada saat ini, Song Yuer diam-diam berkata, sepertinya greenhouse juga tidak aman lagi, aku harus segera pergi. Namun, Tang Zichen belum kembali. Apa yang harus aku lakukan jika aku pergi? Catatan atau petunjuk apapun, jika kaum Zoroastrian mengetahuinya, tidakkah itu akan membahayakannya? Song Yuer akan pergi tepat ketika suara dingin datang dari jendela. Pelacur kecil, kemana kamu ingin lari? Ah! Song Yuer terkejut, tidak menyangka wanita tua itu begitu kuat. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Wajah Song Yuer disilangkan, seolah dia sedang melihat kematian. Pelacur kecil, apakah menurutmu kamu masih bisa hidup? Katakanlah, mengapa kamu mengkhianati sekte dewa? Wanita tua itu mencekik Song Yuer. Song Yuer tergantung di udara, seolah-olah lehernya hendak dipatahkan. Aku tidak akan memberitahumu, lakukan saja. Lao Tai sangat marah, dan ingin menghancurkan jalan kecil itu, tetapi di dalam dia merasa bahwa menghancurkannya masih tidak bisa menghilangkan kebenciannya, karena Song Yuer hanyalah peran kecil di matanya, peran kecil yang telah merusak sebuah sepanci besar bubur. Dan hanya menghancurkan peran kecil itu tidak bisa menghilangkan kebencian yang telah merusak sepanci besar bubur. Pelacur kecil, aku ingin membunuhmu saat ini, tetapi ada orang yang ingin membunuhmu lebih dari aku. Katakan saja, aku akan membawamu kembali ke agama ilahi, dan biarkan patriark sendiri yang berurusan denganmu, sehingga Anda akan disiksa dan disakiti, dan mati karena penghinaan yang tak terhitung jumlahnya siang dan malam. Saya akan membuat Anda membayar harga karena mengkhianati agama ilahi. Song Yuer berkata dalam hati, Tang Zichen, selamat tinggal selamanya, aku mencintaimu. Wanita tua itu meraih Song Yuer dan menghilang ke ruang hijau dalam sekejap. Sosoknya melompat beberapa kali dan menghilang ke atap yang jauh. Dan Tang Zichen masih dalam perjalanan kembali saat ini. Namun adegan Song Yuer direnggut tidak terlihat. Ketika Tang Zichen keluar, dia menjelaskan Little Fire untuk membantu menonton Song Yuer. Jadi adegan di mana Song Yuer ditangkap oleh wanita tua itu, Little Fire menonton sepanjang waktu. Namun, lagi pula, Little Fire memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah dan tidak berani menunjukkan dirinya, jadi dia hanya bisa menonton dalam kegelapan. Meskipun wanita tua itu sangat kuat, tetapi Little Fire bukanlah manusia, dan keterampilan penyembunyian Little Fire luar biasa. Wanita tua itu bahkan tidak tahu bahwa Little Fire mengikutinya sepanjang jalan. Wanita tua itu membawa Song Yuer bersamanya dan segera datang ke tempat tersembunyi di mana ada sumur kering. Wanita tua itu tidak melihat siapapun dan meraih Song Yuer dan melompat ke dalam sumur kering. Ternyata ada gua lain di sumur kering, tempat biasanya perempuan tua itu bersembunyi, dan orang biasa benar-benar tidak bisa menemukannya.
Begitu dia memasuki sumur kering, wanita tua itu menamparkan wajah Song Yuer dengan keras. Song Yuer terbang menjauh, membenturkan kepalanya ke dinding batu sumur kering. Katakan, mengapa kamu mengkhianati pemujaan dewa? Wanita tua itu bertanya dengan marah. Hahaha, aku tidak akan mengatakan, bunuh saja aku, toh aku siap mati, aku tidak menyesal. Song Yuer tersenyum dengan tatapan penuh tekad, dia sudah memprediksi hari ini, tapi dia tidak menyangka datang begitu cepat, dia berpikir bahwa dia harus bisa tinggal bersama Tang Zichen selama beberapa tahun lagi, tapi sayangnya itu hanya 1 malam. Pada saat ini, Song Yuer teringat malam pernikahan semalam, sudut-sudut mulutnya tersenyum pahit. Seandainya dia tahu bahwa dia akan ditangkap oleh Zoroastrian hari ini, bahkan jika dia meninggal karena kesakitan tadi malam, dia akan membiarkan Tang Zichen melanjutkannya, dan akan bermanfaat menjadi seorang wanita dalam kehidupan ini. Bang! Wanita tua itu memukul dada Song Yuer dengan telapak tangannya yang lain. Tulang rusuk Song Yuer, dan bahkan tulang punggungnya, semuanya patah, dan tubuhnya tidak memiliki penyangga sama sekali, jatuh dengan lembut ke tanah, darah keluar dari sudut mulutnya seperti mata air. Namun, Song Yuer masih memiliki ekspresi baja di wajahnya, seolah dia masih tidak menyesali pilihannya. Pelacur kecil, baiklah, semakin kamu memohon kematian, semakin aku tidak akan membiarkanmu mati. Ketika aku membawamu kembali ke sekte ilahi, aku akan membuatmu merasakan sakitnya. Mari kita lihat apakah kamu masih memiliki ekspresi itu. Sekarang, wanita tua itu mendengus dan mengabaikan Song Yuer. Sekarang seluruh kota tegang, dia harus bersembunyi di sini untuk saat ini, dan ketika situasinya selesai, dia akan menemukan kesempatan untuk meninggalkan kota kekaisaran dan membawa Song Yuer kembali ke agama ilahi untuk melanjutkan hidupnya. Untuk seorang pengkhianat seperti Song Yuer, dia pasti harus dibawa kembali dan menjalani hukuman mati sebelum dia bisa dieksekusi. Darah yang keluar dari mulut Song Yuer sudah masuk ke matanya, tapi dia tidak bisa bergerak, dan pada akhirnya, matanya berlumuran darahnya sendiri. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan, tapi tidak ada apa-apa, dia bisa melakukannya. Saat ini dia hanya ingin mati dengan cepat. Penampilan sengsara Song Yuer sangat memilukan untuk ditonton. Di rumah kaca, Tang Zichen kembali. Yuer, hujan. Tang Zichen berteriak beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab. Oh tidak, ini tidak seperti ada yang salah kan? Api kecil, api kecil. Ada beberapa teriakan, tapi api kecil pun tidak merespon. Tang Zichen tahu di dalam bahwa itu buruk. Namun, Little Fire tidak menanggapi. Kemungkinan besar Little Fire telah terbunuh, atau Little Fire juga lolos. Tidak lama kemudian, Little Fire kembali. Kakak Chen. Little Fire, kemana kamu lari? Saudara Menteri, Song Yuer telah ditangkap. Apa? Kok bisa secepat itu ya Tuhan? Chen jangan khawatir, aku mengikuti wanita tua yang menangkap Song Yuer sepanjang jalan. Aku tahu di mana dia bersembunyi. Bagaimana dengan Rainier? Sedikit siksaan tidak akan terhindarkan, tapi itu tidak akan mengancam jiwa, karena wanita tua itu jelas tidak ingin Song Yuer mati dengan nyaman, dan dia berkata dia akan membawanya kembali ke pemujaan dewa, dan disiksa dan biarkan pria melecehkannya sampai mati setiap hari. Dia berani. Tang Zichen sangat marah. Api kecil, segera bawa aku ke sana. Kakak Chen, aku tahu kamu marah, tapi ini saatnya untuk menenangkan diri. Wanita tua itu, kekuatannya pasti tidak lemah. Kamu dengan gegabah datang ke pintunya, bukannya membuatnya bahagia. Tapi aku tidak akan meninggalkannya, aku bersumpah untuk selalu melindunginya, kata Tang Zichen mendesak. Kakak Chen, bagaimanapun, wanita tua itu tidak berani keluar dalam 1 atau 2 hari, mari kita rencanakan dari jangka panjang. Sekarang seluruh kota sedang mencari Zoroastrian, kita mungkin juga menggunakan kekuatan Yuan untuk mengambilnya, wanita tua itu.
Itu ide yang bagus, hanya saja aku lama sekali akankah sesuatu terjadi pada Yuer. Kakak Chen, percayalah padaku, Zoroastrianisme tidak akan membiarkan Song Yuer mati secepat ini. Sekarang lebih baik memikirkan bagaimana menggunakan Yuan untuk membunuh wanita tua itu. Tang Zichen datang ke jalan. Banyak penjaga dari klan Yuan berada di jalan. Tang Zichen memperhatikan dengan seksama, dan begitu dia menemukan kesempatan, dia mulai melakukannya. Segera Tang Zichen mengunci target. Orang itu adalah penjaga Dengfeng pertengahan puncak. Tang Zichen mengambil keuntungan dari dia sendirian. Dia dengan cepat membunuhnya dan kemudian menyeretnya ke sudut kosong. Tang Zichen mengganti pakaiannya dan menyamar sebagai dia, lalu menginjak wajah orang itu. Dengan cara ini, Tang Zichen berhasil menyamar sebagai penjaga klan Yuan. Untuk menyelamatkan Song Yuer, Tang Zichen harus bertarung. Tang Zichen tiba di belakang perfeksionis penyangkalan puncak yang tampak sangat kuat dan berkata, "Laporkan. Ada apa? Untuk siapa kamu bekerja? Mengapa kamu tidak pergi dan mencari sisa Zoroastrian?" Tang Zichen sibuk berkata, "Tuanku, bawahanku menemukan sisa-sisa Zoroastrian. Namun orang itu sangat kuat, aku tidak berani bertindak gegabah karena takut dia akan melarikan diri dan kepala kita tidak akan mampu menghadapinya, itu. Dan saya tidak tahu di mana dia saat ini, jadi, jika sisa-sisa Zoroastrian melarikan diri, saya hanya dapat melaporkan kepada siapapun yang saya lihat di dekat sini." Orang dewasa itu sibuk berkata, "Bagus, kamu pintar. Apakah kamu yakin orang yang kamu temukan itu kuat?" "Ya." "Haha, cepat dan bawa aku ke sana. Akhirnya giliranku untuk membuat pahala yang besar." Orang dewasa itu tampaknya sangat bersemangat. Lagi pula, menangkap anggota Zoroastrian yang kuat ini adalah tugas yang berjasa. Semua orang mengambilnya. Tang Zichen segera membawa tuan itu bersamanya dan langsung menuju ke sumur mati di suatu tempat. Namun, saat masih setengah jalan, pria kuat lainnya terbang. "Hei, Raja Tua, apa yang kamu lakukan?" Orang dewasa itu sibuk memberitahu Tang Zichen, "Rahasiakan penemuan Anda tentang sisa dosa sebelumnya. Jangan biarkan dia mencuri pujian saya." "Oh, ya." Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Orang dewasa itu berbicara dengan pria kuat yang terbang sebentar, lalu pergi. "Pergi dan tangkap seseorang." "Ya." Segera itu tidak jauh dari sumur kering itu. Tang Zichen berkata, "Tuanku, di bawah sumur yang layu itu adalah tempat orang kuat dari Zoroastrianisme bersembunyi. Haha, aku akan melihat di mana dia melarikan diri." Setelah mengatakan itu, tuan itu tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera bergegas ke sumur yang layu. Tang Zichen mengikuti dan bergegas ke sumur kering. Begitu dia memasuki sumur kering, Tang Zichen melihat seorang wanita tua, dan Song Yuer pingsan dalam genangan darah. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati, wajahnya berlumuran darahnya sendiri, dan darahnya sekarang membeku. "Yuer!" Tang Zichen meraung di dalam tubuhnya gemetar. Wajah wanita tua itu sekarang putih, dia bahkan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menemukan tempat ini, tanpa tanda sedikit pun. Sumur kering ini pasti aman, tempat yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Hahaha, memang ada orang besar yang bersembunyi di sini, bukankah ini Zoroastrian Heavenly Exing Woman? Yo, aku tidak menyangka akan tertangkap olehku. Jika aku melakukan jasa ini hari ini, itu masih akan menjadi sesuatu. Hahaha. Orang dewasa itu tertawa terbahak-bahak. Wanita tua ini, kepala aula kultus api Zoroastrian, orang yang kuat di tingkat penyelesaian puncak, memiliki reputasi yang hebat. "Tangkap aku dulu." Setelah mengatakan itu, wanita tua itu segera membunuh orang dewasa itu. Pada saat dia sendiri dalam masalah, tentu saja dia sedang tidak ingin peduli dengan Song Yuer. Setelah melihat bahwa dia telah menemukan terobosan, dia bergegas keluar dari sumur layu untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin orang dewasa itu membiarkannya melarikan diri dan mengejarnya?
Tang Zichen panik dan naik untuk memeluk Song Yuer. Yuer, Yuer, teriak Tang Zichen. Namun, Song Yuer jatuh pingsan. Api kecil. Chen, aku di sini. Bor lubang segera dan temukan tempat yang aman. Menteri, saya tahu tempat yang aman tidak jauh dari sini, ada keluarga dengan ruang rahasia, ayo pergi ke ruang rahasia keluarga itu dulu. Oke, tapi pertama-tama kita injak sumur mati ini, sebelum seseorang turun dan menemukannya di sepanjang lubang yang kamu buat. Bagus. Segera setelah itu, sumur mati itu diinjak-injak dan Tang Zichen mengikuti api kecil dan segera mencapai ruang bawah tanah. Api kecil sering mengebor di bawah tanah, jadi wajar jika menemukan ruang rahasia keluarga tertentu. Tang Zichen mulai merawat Song Yuer di ruang rahasia ini. Kakak Chen, apakah bisa disembuhkan? Tentu saja ini hal yang mudah, tapi saya khawatir butuh beberapa hari untuk sembuh total, jadi saya harap ini akan baik-baik saja. Jangan khawatir Chen, aku akan mengawasimu, begitu sesuatu terjadi kita akan pergi, aku akan membuat lubang di tanah, sulit bagi orang biasa untuk mengejarku. Yah, terima kasih, api kecil. Kakak Chen, jangan katakan kata-kata seperti itu jika kamu masih menganggap aku saudara laki-laki. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu untuk menyelamatkan yang lain. Aku akan pergi ke daerah sekitar untuk melihat apakah ada penemuan. Tang Zichen menginstruksikan, kamu juga harus berhati-hati. Banyak orang kuat saat ini suka berkultivasi di gua bawah tanah rahasia. Jangan khawatir, aku sudah berubah menjadi seukuran tikus kecil, bahkan jika ada orang kuat, mereka mengira aku tikus. Little Fire berubah menjadi tikus kecil dalam waktu singkat dan mengebor. Tang Zichen mulai merawat Song Yuer, dan Soles Song Yuer tidak dalam bahaya kematian. 1 jam kemudian, Song Yuer terbangun. Di mana saya? Hujan, ini aku. Zichen, bagaimana kabarmu? Aku tidak sedang. Rainer, aku mengeluarkanmu dari sana. Di mana wanita surga itu? Hei, kurasa dia sudah mati atau ditangkap saat ini, tapi toh tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Apa yang telah terjadi? Tang Zichen memberitahu Song Yuer persis apa yang dia katakan. Pada saat ini, di langit tanah. Wanita tua dari kultus api Zoroastrian itu meraung dengan enggan. Ya, dia telah ditangkap, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan telah berputar-putar selama lebih dari 1 jam dengan orang yang menangkapnya, tetapi seluruh kota kekaisaran pada akhirnya kuat ya. Beberapa menit yang lalu, dia bertemu dengan pria kuat dari kesempurnaan besar Deng Feng, dan ditangkap dalam waktu singkat. Wanita tua itu tahu betul bahwa tidak mungkin dia masih hidup setelah penangkapan ini. Sayangnya, dia tidak tahu mengapa dia ditangkap, dan jika dia tahu bahwa penangkapannya terkait lagi dengan Song Yuer, dia akan sangat marah dan memuntahkan darah. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Cedera Song Yuer juga sembuh total. Di ruang rahasia, terdengar suara sumbang, dan api kecil keluar dari dinding batu. Ya ampun, Menteri, maafkan saya tidak tahu Anda melakukan sesuatu, kalian lanjutkan, saya tidak melihat apa-apa. Api kecil bergegas untuk kembali ke dinding batu. Aku akan pergi. Tang Zichen terdiam, Song Yuer tersipu. Tang Zichen berkata, Rainer, tidak apa-apa, Little Fire bukan manusia. Itu juga memalukan. Jangan terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, Tang Zichen berteriak, baiklah, api kecil, kamu bisa keluar sekarang. Hehehe, Chen benar-benar kamikaze, butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Little Fire tersenyum hehehe. Tang Zichen memberinya tatapan tak bisa berkata-kata. Kakak Menteri, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Kamu mengatakan itu. Selama beberapa hari terakhir, saya berkeliaran di bawah tanah secara membabi buta setiap hari,
dan saya menemukan ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu ada begitu banyak harta, tentu saja. Selain harta, ada beberapa harta lainnya. Kamu. Petik 2. Di mana itu? Ngomong-ngomong, di arah istana itu, kupikir itu adalah kediaman pangeran kerajaan atau semacamnya. Apakah itu dijaga oleh orang yang kuat? Tidak, saya memastikan bahwa ruangan itu dibangun dengan sangat kokoh sehingga saya khawatir hampir tidak mungkin bagi siapapun kecuali saya untuk memecahkannya. Baiklah, kalau begitu ayo pergi memancing. Tang Zichen tersenyum. Bagus, kalau begitu belum terlambat kita akan meninggalkan kota kekaisaran dari bawah tanah setelah kita memancing. Tang Zichen dan Song Yuer segera mengikuti Little Fire dan menuju ke tujuan mereka. Benar saja, ruang rahasia itu segera ditemukan. Lebih dari 100 meter di bawah tanah, ruangan itu tidak besar, tetapi dibangun dengan bahan padat di sekitarnya, dan jika itu adalah orang lain, bahkan jika mereka bisa membukanya, pasti akan ada banyak kebisingan. Kakak Chen, kalau begitu saya akan mengebor, karena batu ini terlalu padat, saya khawatir saya perlu waktu untuk membuka lubangnya. Jangan terburu-buru, kamu luangkan waktumu. Beberapa jam kemudian, Little Fire mengebor seekor anjing yang tidak terlalu kecil. Tang Zichen dan Song Yuer mengebor, dan memang melihat banyak harta karun. Tentu saja, harta karun Tang Zichen tidak tertarik. Tang Zichen mulai mengobrak-abrik kotak-kotak itu, mencari sesuatu yang bernilai tinggi. Tang Zichen menemukan sebuah kotak dan membukanya. Di dalamnya ada Ganoderma lucidum merah menyala. Wah, saya tidak tahu tahun berapa ini, barang bagus, ambil saja. Song Yuer juga menemukan sebuah kotak, itu adalah rumput ungu, ambil juga. Tang Zichen, mereka bertiga, mengambil semua kejeniusan dan harta karun di ruang rahasia, tidak peduli tahun berapapun itu. Ketika mereka akhirnya pergi, Tang Zichen juga mengukir garis di dinding menyembah kultus dewa api, matahari dan bulan, dan 1000 generasi. Pergi. Tang Zichen hanyut. Dia mengebor jalan keluar dari kota kekaisaran, lalu mengubah wajahnya lagi dan langsung menuju kota sutra emas. 1,5 bulan kemudian, Tang Zichen kembali ke kota sutra emas. Yuer, kamu akan segera bertemu dengan Li Xuaner, Liu Xiangyun dan yang lainnya, dan aku yakin mereka akan menyambutmu juga, kata Tang Zichen. Tapi aku gugup. Apa yang perlu dikhawatirkan, bagaimanapun juga kita semua adalah teman sekelas saat itu, dan kamu juga dikenal sebagai bunga sekolah menengah awan putih. Selain itu, kekuatanmu sekarang jauh lebih tinggi daripada mereka. Semua orang pasti akan menyambutmu. Tapi semua kekuatanku, aku mengandalkan topeng, dan batu kecil yang diberikan lelaki kuat itu kepadaku untuk menerobos, dan aku tidak terlalu mengandalkan diriku sendiri. Meskipun pemahamanku telah meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya, tapi bagaimanapun juga tanpa topeng, saya tidak yakin apakah ada perbaikan di masa depan. Jangan terlalu memikirkannya, masa depan akan datang nanti. Pertama beri aku anak laki-laki dan perempuan. Oh, Song Yuer tersipu. Aku kembali, teriak Tang Zichen. Semua anggota keluarga Tang Zichen berlari berbondong-bondong. Hanya saja, Tuan Tang Zichen, kakak senior, dan lainnya, serta Liu Yue tidak ada di rumah. Mereka telah membentuk kelompok tentara bayaran sendiri dan pergi berlatih di tanah ganas dan biadab untuk menangkap beberapa makhluk roh. Hanya saja, tidak ada keraguan bahwa mereka juga akan menderita korban jika mereka keluar untuk waktu yang lama, tetapi Tang Zichen tetap mendukung mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa tinggal di rumah setiap hari dan harus berjuang untuk putra dan putri mereka sebagai dengan baik. Ayah, ayah. Beberapa anak Tang Zichen berlari dengan gembira. Haha, anak-anakku. Tang Zichen pergi dari rumah kali ini tidak terlalu lama, kurang dari setahun. Suamiku, kamu kembali.
Hei, bukankah ini Song Yuer? Liu Xiangyun terkejut. Song Yuer sibuk menyapa, "Hai, Xiangyun. Ini benar-benar kamu, Song Yuer, lama tidak bertemu, apakah kamu juga datang ke Great Martial Empire?" Tang Zichen berkata dengan sedikit tersipu, "Itu, Xiangyun, Suaner, dan kalian, Song Yuer sekarang juga istriku, ibu rumah tangga ke-9, jagalah lebih baik di masa depan." Tak bisa bicara. Liu Xiangyun dan yang lainnya hanya tertawa, tidak mengherankan, melihat Song Yuer muncul di sini, mereka tahu bahwa dia dan Tang Zichen memiliki segalanya. Selain itu, Song Yuer setidaknya adalah kampung halaman, mereka tidak tahu satu sama lain baik di sini, mereka juga berharap Song Yuer bisa tinggal bersama mereka, semua orang seperti keluarga. Tang Zichen berkata kepada Song Yuer sambil tersenyum, "Hehehe, Yuer, ini adalah anak-anakku, di masa depan kamu harus mencoba untuk memilikinya juga." Oh, Song Yuer tersipu dan menundukkan kepalanya. Tang Zichen bertanya, "Di mana Xiao Meng? Mungkin menyusui." "Haha, aku akan mencarinya dulu dan memeriksa putraku." Tang Zichen datang ke kamar Xiao Meng. Xiao Meng memang sedang menyusui dan bersiul sambil menatap bayinya dengan penuh kasih sayang. Xiao Meng memandangi putranya setiap hari, dan merasa bermimpi bahwa dia memiliki seorang putra. "Mau kecil, Kakak Zichen. Hei, maukah kamu menjadi seorang ibu? Aku melihat kamu baik-baik saja sekarang." "Kakak Zichen, kamu mengolok-olokku," Mo berkata dengan manis dengan mulut penuh. Saat itu, putranya selesai minum susunya dan menatap lurus ke arah Tang Zichen dengan matanya. Putranya sangat mirip dengan Xiao Meng, menggemaskan sekali. "Hahaha, nak." Putra yang dilahirkan Xiao Meng, bernama Feng Ming, lahir saat Xiao Meng hamil, baru 9 bulan keluar. Beberapa hari setelah kelahiran, Tang Zichen melanjutkan misi ke Royal Academy. Namun, tidak peduli itu tidak 10 bulan penuh, hanya mencapai 9 bulan tidak akan dianggap sebagai kelahiran prematur, dan dia juga tumbuh kuat sekarang. Xiao Meng bertanya, "Kakak Zichen, aku baru saja mendengar suara mereka, siapa yang kamu bawa pulang?" "Song Yuer, teman sekelas sekolah menengahku, dia akan menjadi istri ke-9ku mulai sekarang, apakah kamu tidak keberatan?" "Tidak, kenapa aku harus punya pendapat?" Tang Zichen menggendong putra bungsunya keluar kamar dan pergi bermain dengan beberapa anak lainnya. Song Yuer juga berbicara bersama dengan Liu Xiangyun dan yang lainnya, menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka selama bertahun-tahun, tetapi saat mereka berbicara, mereka menangis karena mereka semua memikirkan orang yang mereka cintai di dunia lain, yang dalam kehidupan ini, mungkin tidak akan pernah terlihat lagi, dan orang tua mereka, yang berusia hampir 90 tahun, bahkan saat ini, mereka tidak tahu apakah mereka masih ada. Tang Zichen melihatnya dari jauh dan menghela napas dalam-dalam. Kapan saatnya untuk menemukan bagian itu, sehingga dalam hidup mereka, mereka dapat kembali ke dunia itu lagi dan melihat orang yang mereka cintai untuk terakhir kalinya. Namun, ini tentu bukan tugas yang mudah. Tang Zichen merasa sangat kasihan pada mereka, jika mereka tidak mengikuti diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa meninggalkan tanah air mereka? Sekarang mereka adalah ibu, tetapi kerabat di dunia lain juga tidak tahu. Malam itu, Tang Zichen menghitung trofi yang diperoleh di ruang bawah tanah kota kekaisaran. Secara total ada 3 rumput spiritual berusia 50.000 tahun. 10 galur rumput roh berumur 30.000 tahun. 20 galur rumput roh berumur 20.000 tahun, dan 50 galur rumput roh berumur 10.000 tahun. Itu sudah cukup, Tang Zichen akan mengambil semua rumput roh ini untuk keluarganya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia berhenti mengambil rumput roh dan daging roh.
Karena, jika Tang Zichen ingin melangkah jauh di masa depan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri sebanyak mungkin untuk membuat terobosan, dan biasanya orang yang memilih untuk mabuk narkoba merasa bahwa bakat mereka telah berakhir. Meskipun orang-orang yang memiliki obat-obatan tinggi dapat meningkat dan sudah sangat kuat, tetapi tidak meminum ramuan roh dan daging roh untuk dapat meningkat, itu adalah sumber yang bertahan lama. Masa depan tidak akan berada pada tingkat tertentu tuan yang terjebak selamanya. Tang Zichen membagikan ramuan itu kepada istrinya, guru, Su Meiqian, Li Xuaner, Liu Xiangyun dan yang lainnya. Masing-masing mendapat sedikit. Adapun Tang Zichen sendiri, dia berulang kali memutuskan bahwa lebih baik menggunakan narkoba. Jadi, Tang Zichen meninggalkan dua obat spiritual berusia 50.000 tahun, Lingzi dan rumput Raja Hantu. Setelah meminum dua ramuan roh ini, Tang Zichen menutup pintu selama setengah tahun, dan akhirnya Tang Zichen memahami maksud dari puncak yang terlambat dua kali. Dua ramuan roh berusia 50.000 tahun, tetapi mereka hanya memungkinkan saya untuk maju dua langkah, sungguh jebakan. Tang Zichen tertekan. Tang Zichen berpikir bahwa jika dia mengambil dua ramuan roh berusia 50.000 tahun, dia mungkin akan bergegas ke puncak-puncak, tetapi sebagai hasilnya, dia sangat kecewa. Faktanya, dari mana Tang Zichen tahu bahwa Tang Zichen dapat maju dua langkah dengan mengambil dua rangkaian ramuan roh, yang sudah merupakan hasil yang sangat baik bagi banyak orang, karena ada banyak orang yang mengambil ramuan roh tanpa efek apapun. Inilah sebabnya, menjadi tinggi pada obat-obatan untuk dapat maju semuanya sangat kuat. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang pelatihan, meskipun dia telah mengasingkan diri selama setengah tahun, dia tidak tinggal di ruang pelatihan setiap hari, dia akan keluar setiap 3-5 hari sekali untuk tinggal bersama istri tertentu selama malam. Suamiku, kamu telah melangkah ke kesempurnaan Deng Feng. Qin Ren melihat Tang Zichen berjalan keluar dari ruang latihan dan bertanya. Tang Zichen memberinya pandangan tanpa berkata-kata dan berkata, kamu pikir kamu akan menaiki tangga dan masih naik ke puncak kesempurnaan? Dua ramuan berusia 50.000 tahun itu hanya memungkinkanku untuk maju dua langkah, yang berjarak 8 langkah dari puncak terlambat kesempurnaan, dan 8 kondisi pikiran pergi. Itu ramuan spiritual berumur 50.000 tahun. Sayangnya, mungkin, semakin lama, semakin sulit untuk melangkah maju. Sudahlah, seseorang hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Tang Zichen pergi bermain dengan anak-anaknya. Putri Tang Zichen, Qin Nui, sudah berusia 7 tahun. Tang Zichen berpikir tentang seberapa cepat waktu berlalu. Jika dia berusia 7 tahun di dunia lain, dia akan mulai kelas 1. Putra Little Mo, Feng Ming, yang juga berusia 1 hari Sabtu, sudah sangat pandai berjalan dan sekarang berlari ke Tang Zichen. Panggil ayah, tapi, meskipun Feng Ming bisa berbicara yada-yada, dia tidak tahu harus berkata apa. Feng Ming, ayah, beri aku pelukan. Tang Zichen membungkuk dan menggendong putranya. Kakak Zichen, seberapa banyak peningkatanmu sekarang setelah kamu meminum pil roh? Hanya memahami keadaan pikiran kenaikan puncak akhir 2 kali, dan salah satunya aku merasakannya sedikit ketika aku berada di kota kekaisaran sebelumnya. Jadi aku khawatir efek yang dibawa oleh 2 ramuan roh itu kepadaku kurang, daripada 2 keadaan pikiran. Seandainya saya tahu itu, saya mungkin juga memberikannya kepada Anda. Itu akan lebih efektif untuk Anda daripada saya. Saudara Zichen, akumulasi dari waktu ke waktu akan selalu mengarah pada kemajuan, dan selain itu, sudah sangat sulit untuk melangkah ke tahap tengah kenaikan puncak. Anda hanya mengambil 2 helai rumput roh berusia 50.000 tahun dan memiliki efek seperti itu. Saya pikir itu sudah sangat kuat bagi banyak orang. Mungkin beberapa orang yang mengambil puluhan strain tidak dapat melangkah maju. Oh, juga.
Baiklah, Xiao Meng, aku akan membawa anak-anak hari ini istirahat dan istirahatlah. Aku tidak lelah, aku merasa seperti bersenang-senang setiap hari dengan anakku. Tang Zichen memeluk Xiao Meng. Dalam sekejap mata, Tang Zichen tinggal di rumah selama 6 bulan lagi. Tuan Tang Zichen, kakak laki-laki dan yang lainnya akhirnya kembali. Kali ini mereka keluar untuk pelatihan juga memakan waktu lebih dari setahun. Untungnya, mereka semua kembali dengan selamat dan sehat. Tidak ada yang meninggal kecuali kakak senior kedua yang menderita luka dalam yang serius. Tentu saja, mereka mendapat banyak keuntungan, membunuh binatang eksotis berusia 20.000 tahun, tapi tentu saja, mereka sudah memakannya, atau daging itu akan membusuk. Juga, mereka masing-masing mengalami peningkatan. Zichen, Sangguan Rou datang dari jauh. Zu, apa yang terlihat sangat bagus? Tang Zichen bertanya. Saya hamil, kata Sangguan Zuo malu-malu. Tang Zichen terkejut, Sangguan Zuo akhirnya hamil, sangat sulit. Haha, Zu, sudah beberapa bulan. Kurang dari 2 bulan, yang kualami bulan ini tidak datang, lalu aku meminta istri gurumu untuk memeriksanya tapi aku hamil. Hahaha, aku sangat senang, akhirnya aku akan menjadi seorang ibu juga, kata Sangguan Rou dengan penuh semangat. Baiklah. Tang Zichen mencium pipi Sangguan Rou. Tepat pada saat ini, Qi Sui Yun datang. Itu, Tang Zichen, ikut aku sebentar, aku punya sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu, kata Qi Sueyun dengan sedikit malu. Tang Zichen tersenyum, Sueyun, jangan bilang, kamu juga hamil. Bagaimana kamu tahu? Aku pergi, sungguh. Tang Zichen memanggil dengan tidak percaya. Sangguan Rou, yang berada di sebelahnya, juga sangat terkejut. Qi Sueyun memandang Sangguan Rou dan berkata, kamu juga hamil. Kapan itu? Sangguan Rou tersenyum, aku baru saja meminta istri Zichen untuk memeriksanya, bagaimana denganmu? Aku juga. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, hari ini benar-benar perayaan ganda, hahaha, aku akan mengadakan pesta besar malam ini. Malam itu, Tang Zichen mengundang semua orang di rumahnya untuk jamuan makan, dan Jin Yao serta Jin Yue mengundang mereka makan malam untuk merayakan kehamilan ganda Sangguan Yu dan Qi Sueyun. Tahun ini, Tang Zichen menghabiskan lebih banyak waktu di tempat Sangguan dan Qi Sueyun untuk bermalam, mungkin karena ini, mereka berdua hamil. Di antara 9 istri Tang Zichen, hanya Yuruo dan Song Yuer yang belum memiliki anak sekarang. Song Yuer baik-baik saja, lagi pula, dia dan Tang Zichen baru bersama selama setahun, tetapi Yuruo, saat ini, sangat frustrasi, dia berasal dari benua lain, lembah 100 bunga, mengikuti Tang Zichen ke ini, sudah lebih dari 10 tahun, perutnya tidak bergerak sama sekali. Semua orang telah melahirkan, dia satu-satunya yang tersisa, pasti frustrasi. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia, seperti istri guru Tang Zichen, mandul seumur hidup. Sebelum pesta berakhir hari itu, Yuruo menarik keluar Tang Zichen. Yuruo, apa yang kamu lakukan? Kembali ke kamar bersamaku. Semua orang belum selesai minum, kenapa kamu pergi ke kamarmu? Aku tidak peduli, kembalilah ke kamarku bersamaku sekarang. Yuruo memegang tangan Tang Zichen dan tidak melepaskannya. Di ruang tamu, semua orang tertawa. Liu Yue berteriak, Zichen, kami tidak takut insomnia, kamu bisa bermain sesuka hatimu. Hahaha, kakak Feng, jangan mengecewakan kakak Yuo, kamu bisa melakukannya. Hahaha. Tang Zichen terdiam, Yuruo hanya ingin mengabaikan begitu banyak orang dan dengan paksa menyeretnya ke kamarnya, menyebabkan sekelompok saudara tertawa. Tang Zichen datang ke kamar Yuruo dan berkata, Yuruo, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat semua orang tertawa. Aku tidak peduli, aku satu-satunya yang belum hamil, aku tidak peduli, aku memerintahkanmu, dalam waktu 6 bulan, kamu harus mengandung untukku.
Aku akan pergi, mengapa kamu terburu-buru? Suamiku, aku berumur 62 atau 33 tahun, jika aku tidak terburu-buru, aku sudah tua, aku tidak peduli, dalam waktu 6 bulan, kamu harus memberiku satu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hal ini tergantung pada takdir. Aku tidak peduli. Yuruo menerkam ke arah Tang Zichen. Tang Zichen tinggal di rumah selama 6 bulan lagi. Dalam setengah tahun ini, Tang Zichen sudah cukup dilempar oleh Yuruo. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah setengah tahun, Yuruo memang hamil, dan Yuruo sangat bahagia hingga dia tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Tentu saja, Sangguan dan Kiswee-yun juga akan melahirkan. Pada saat ini, suatu pagi Chen Xiang, dari Lonely Soul Organization, datang untuk mencari Tang Zichen, dan di belakang manor, Tang Zichen bertemu dengan Chen Xiang. Katakan padaku, misi apa yang kamu datangi untuk menemukanku kali ini? Tang Zichen bertanya. Orang tua Chen Xiang tersenyum, orang bodoh, Anda membuat pencapaian besar untuk organisasi terakhir kali, menyebabkan Zoroastrianisme menderita kerugian besar. Hehe, itu wajar. Omong-omong, berapa banyak poin kontribusi yang saya dapatkan untuk membuat jasa yang begitu besar terakhir kali? Chen Xiang berkata, lebih dari 3.000 poin. Apa, lebih dari 3.000 poin kontribusi? Tidak mungkin, saya ingat Anda hanya berkontribusi lebih dari 2.000 poin untuk organisasi. Chen Xiang tersenyum, apakah kamu tahu mengapa kamu bisa memberikan kontribusi yang begitu besar untuk apa yang kamu lakukan di kota kekaisaran terakhir kali? Hei, karena Zoroastrian kehilangan jurumudi, dan beberapa aula, dan ribuan Zoroastrian, kata Tang Zichen. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, salah, itu bukan karena Anda membuat Zoroastrianisme kehilangan begitu banyak, tetapi karena apa yang Anda lakukan terakhir kali membuat Zoroastrianisme dengan jelas memahami kekuatan Lonely Soul Organization kita, mengerti? Saya tidak paham. Oh, izinkan saya mengatakannya seperti ini, di masa lalu, Zoroastrianisme memandang rendah organisasi jiwa kesepian kita, lagi pula kita baru berkembang selama beberapa dekade, dan Zoroastrianisme tidak memperlakukan organisasi jiwa kesepian sebagai saingan sama sekali. Kali ini Anda dengan kejam mengajarkan pelajaran Zoroastrianisme, sehingga Zoroastrianisme harus mengakui kehebatan kami dan harus memperlakukan kami sebagai saingan. Ini adalah kontribusi terbesar yang telah Anda buat untuk organisasi. Chen Xiang berkata dengan nada senyum. Apakah penting untuk membuat Zoroastrian memperlakukan Lonely Soul Organization sebagai saingan? Ini sangat penting. Tujuan kita dengan Zoroastrianisme adalah untuk menggulingkan klan Yuan. Kita bisa bekerja sama dengan Zoroastrianisme untuk menggulingkan klan Yuan bersama-sama, dan setelah kita menggulingkan klan Yuan, kita kemudian akan membahas bagaimana cara bergaul. Namun, Zoroastrianisme memandang rendah organisasi kami dan menolak untuk bekerja sama dengan kami. Kali ini, Zoroastrianisme sangat menghargai kekuatan kami. Tang Zichen terkejut, Paman Xiang, jangan bilang kalau organisasi kita sekarang ingin bekerja sama dengan Zoroastrian. Hahaha. Ya, dengan tenaga Lonely Soul Organization kita, sulit untuk menggulingkan Yuan, malah akan ditelan oleh Yuan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, jadi kita harus bekerja sama dengan Zoroastrianisme, jadi itu mungkin. Kami telah meminta Zoroastrianisme untuk bekerja sama dengan kami sebelumnya, tetapi sayangnya, Zoroastrianisme tidak memandang rendah kami, dan kali ini kami telah sepenuhnya mengalahkan Zoroastrianisme, dan mereka akhirnya menyadari bahwa Lonely Soul Organization kami jauh lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan, jadi Zoroastrianisme telah mengungkapkan niat untuk bekerja sama. Tang Zichen sedikit terkejut bekerja dengan Zoroastrian. Tampaknya memang tidak ada musuh abadi di dunia ini, hanya kepentingan bersama.
Tang Zichen tidak menentang kerjasama. Pada kenyataannya, kerjasama adalah kredensial terbesar melawan klan Yuan. Kami berada di kota kekaisaran dan menyebabkan Zoroaster kehilangan begitu banyak. Apakah Anda yakin mereka ingin bekerja sama dengan kami? Dengan segala hak mereka harus membenci kami sampai mati. Chen Xiang tersenyum, kepala banteng, kamu salah, kekuatan hanya akan menang secara merata. Selain itu, Zoroastrian telah kehilangan begitu banyak, jadi lebih penting bagi mereka untuk mempertimbangkan bekerja sama dengan kita, jika tidak mereka akan menjadi poin yang lebih lemah dalam berurusan dengan Yuan. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan bertanya, Paman Xiang, maka kamu tidak memiliki misi untuk menemukanku kali ini? Chen Xiang berkata, Miu tahu, kali ini aku datang untuk mencarimu. Aku diperintahkan oleh putra mahkota untuk mengantarmu pulang. Jemput kami. Ya, sekarang kamu tidak perlu lagi menyembunyikan identitasmu. Cepat atau lambat kami akan bekerja sama dengan Zoroastrian, dan kamu akan bisa pulang setelah itu untuk mendiskusikan hal-hal penting bersama. Bawahanku menyambut Yang Mulia Kaisar, Huang Taixuan Sun, kembali ke organisasi. Oh, sejujurnya ini sedikit kehabisan ide. Tang Zichen tertawa. Chen Xiang berkata, Yang Mulia, ibumu sedang menunggumu untuk kembali ke organisasi, jadi cepatlah dan bawa pulang istri dan anak-anakmu. Tapi, kedua istriku, mereka akan lahir sekitar sebulan lagi. Tidak apa-apa, kelahiran di jalan baik-baik saja. Dengan istrimu juga seorang praktisi seni bela diri, kamu masih mampu menjalankan ini. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu aku selama beberapa hari dan aku akan menetap di sini. Bagus. Malam itu, Tang Zichen mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk saudara Jin Yao dan Jin Yue. Sudah waktunya untuk mengumumkan identitas asli Tang Zichen, yang telah disembunyikan sebelumnya untuk alasan keamanan. Fenger, ada apa lagi untuk memanggil semua orang bersama-sama? Istri guru itu bertanya. Tang Zichen berkata, semuanya, selanjutnya, saya akan memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting tentang asal-usul saya. Kamu menemukan misteri asal-muasalmu. Kakak dan adik Tang Zichen terkejut. Satu-satunya yang ada di tempat kejadian adalah Song Yuer yang sudah tahu sebelumnya. Tang Zichen mengangguk, ya, sebenarnya, saya mengetahui tentang asal-usul saya bertahun-tahun yang lalu, tetapi saya harus menyembunyikannya dari semua orang terlebih dahulu agar aman. Cepat katakan, apa hak kesulunganmu? Tang Zichen menceritakan kisah hidupnya dari awal hingga akhir, satu persatu. Wow sial, kamu sebenarnya mantan kekaisaran Taixuan Sun. Semua orang terkejut mengetahui hasil ini. Keluarga Tang Zichen adalah mantan keluarga kekaisaran. Jin Yao dan Jin Yue sama-sama merasa luar biasa. Tang Zichen berkata, sekarang keluargaku telah mengirim seseorang untuk membawa kita kembali, jadi semua orang bersiap-siap dan pulang bersamaku. Tetapi, tidak ada apa-apa selain ibuku, sudah menunggu kita di rumah. Kalian semua adalah keluargaku, kamu harus pulang bersamaku. Sikap Tang Zichen keras. Istri Tang Zichen, bagaimanapun, sedikit gugup. Perasaan menantu perempuan akhirnya bertemu dengan ibu mertuanya. Jin Yao mengedipkan mata pada Jin Yue, lalu tiba-tiba berlutut untuk memberi hormat. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Taixuan Sun. Kakak dan kakak kedua, apa yang kalian lakukan? Cepat bangun. Sebelumnya, kami saudara tidak tahu arti langit dan bumi. Kami berani menyebut diri kami saudara Huang Taixuan Sun. Kami saudara pantas dihukum. Kami berharap Yang Mulia Huang Taixuan Sun menghukum kami. Hahaha, kakak-kakak kedua, jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. Apa itu Huang Taixuan Sun? Terus terang itu hanya nama palsu. Mungkin suatu saat kita akan dimusnahkan oleh Yuan. Klan, baiklah, bangun. Yang Mulia, saya yakin klan Sang Anda akan bangkit kembali.
Ya, aku juga percaya itu. Baiklah, kita harus membicarakan ini nanti, bertahun-tahun. Terima kasih kepada dua saudara laki-laki karena telah merawatku dan keluargaku. Kakak ketiga bersulang untuk dua kakak laki-laki. Ini tidak minum berarti tidak mengakui saya sebagai saudara ketiga. Baiklah, kalau begitu kami tersinggung. Kakak ketiga, tepuk tangan, semoga masa depanmu cerah. Bersulang. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya meninggalkan kota Sutra Emas dengan perpisahan 1000 mil dari saudara Jin Yao dan Jin Yue. Melihat kembali ke kota Sutra Emas, Tang Zichen dan yang lainnya agak enggan. Paman Siang, di mana markas Lonely Soul Organization kita? Di tengah jalan, Tang Zichen bertanya. Di Gunung Dahliang. Apakah Gunung Dahliang sangat rahasia? Tidak masalah. Kita tidak akan ditemukan oleh klan Gen dan dibunuh. Tang Zichen bertanya dengan bingung. Chen Xiang tersenyum, Yang Mulia Sang Hong, pernahkah Anda mendengar saya mengatakan itu tentang kaisar organisasi jiwa kesepian kita? Setiap kali Anda mengatakan putra mahkota. Ya. Itulah alasan mendasar Lonely Soul Organization kami. Pemimpin tertinggi saat ini adalah kakek buyutmu, Sang Yao. Sang Yao, kakek buyutku. Ya, tapi dia jarang menunjukkan wajahnya dan urusan organisasi diserahkan kepada putra mahkota kakekmu untuk mengaturnya. Alasan mengapa klan Yuan tidak berani membunuh pintu adalah karena kakek buyutmu Sang Yao. Seberapa kuat kakek buyutku? Jika kakekku kuat, maka tidak akan sulit untuk menggulingkan Yuan klan Ah. Yang Mulia, dia jenius. Saat itu, jika bukan karena Yang Mulia melampaui puncak pada saat kritis, saya khawatir klan Sang tidak akan mampu mempertahankan bahkan bagian terakhir dari garis keturunan mereka. Chen Xiang menghela nafas. Paman Siang, maksudmu kakek buyutku, dia melampaui puncak kenaikannya. Ya, apa alam setelah mendaki puncak, bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Tentu saja bisa, setelah melampaui kesempurnaan besar Deng Feng, Dao bela diri memasuki tahap pertama kembali ke Void. Kakek buyut Anda, saat ini adalah tahap pertama kembali ke Void. Mengembalikan Void tahap 1. Ranah selanjutnya untuk naik ke puncak adalah kembali ke kehampaan. Ya, Returning Void dibagi menjadi fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dan fase 5. Sejauh ini, Lonely Soul Organization kita, hanya ada satu Returning Void fase 1, dan itu adalah kakek buyutmu. Dia adalah organisasi jiwa kesepian kita, satu-satunya dukungan yang tersisa. Chen Xiang merasakan napasnya berat, seolah-olah nasib seluruh organisasi jiwa kesepian ada di tangan satu orang. Tang Zichen sibuk bertanya, bagaimana dengan klan Yuan? Berapa banyak yang kembali ke kehampaan? Klan Yuan memiliki satu Returned Void Stage 2 dan 10 Returned Void Stage 1. Di antara mereka orang kuat dari Homing Void Stage 2 adalah Kaisar Yuan klan saat ini. 10 orang kuat Returning Void Stage 1 adalah 10 Yuan klan pelindung terkenal. Kali ini, Zoroastrianisme menderita kerugian besar di kota kekaisaran, dan saya mendengar bahwa salah satu pelindung telah dikirim. Jadi klan Yuan jauh lebih kuat dari organisasi jiwa kesepian kita. Itu belum tentu benar. Bukankah sudah jelas bahwa Yuan Clan memiliki satu Returning Void Stage 2 dan 10 lainnya, dan kami hanya memiliki satu Returning Void Stage 1? Oh, Yang Mulia Sang Hong, di tingkat pusat kekuatan teratas, kekuatannya tidak didasarkan pada kuantitas. Kakek buyutmu Sang Yao pernah mengalahkan yang terkuat di antara 10 pelindung klan Yuan, dan usia kakek buyutmu adalah beberapa lusin tahun lebih muda dibandingkan dengan 10 pelindung Yuan klan, jadi itu fundamental. Jadi begitu, bagaimana dengan kultus api Zoroastrian?
Zoroastrianisme, yang telah berkembang selama ratusan tahun dan kekuatannya juga sangat kuat, juga memiliki satu kembali ke Void tahap 2 dan 3 kembali ke Void tahap 1. Jadi, di seluruh Great Martial Empire, hanya ada 2 Returning Void Stage 2 dan 14 Returning Void Stage 1. Benar, Returning Void tidak semudah itu, terlalu sulit dari mendaki puncak hingga memasuki Returning Void itu seperti transformasi seperti ikan yang melompati pintu naga. Tang Zichen bertanya, lalu bagaimana klan Sang Saya dihancurkan saat itu? Saat itu, orang terkuat dari klan Sang Lai, dia berada di tahap kedua kembali ke Void, tapi sayangnya, harapan hidupnya telah berakhir. Setelah kematian Sang Lai, klan Sang tidak memiliki siapapun untuk menggantikannya, tidak ada yang melangkah ke Returned Void, tetapi sebaliknya, klan Yuan, yang sebelumnya adalah wakil negara orang terkuat itu, Kaisar klan Yuan saat ini, dia melangkah ke tahap kedua dari Returned Void sejak saat itu. Alami untuk menggantikannya, tetapi klan Yuan ini sangat kejam dan berbahaya. Awalnya, sebagai wakil negara, mereka dapat menggantikan klan Sang sebagai keluarga kekaisaran di masa depan, tetapi sebaliknya, mereka ingin memotong klan Sang oleh akarnya. Paman Siang, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Apa artinya Genji dulunya adalah wakil negara bagian klan Sang? Itu adalah bawahan Sang kita, kan? Yang Mulia Sang Hong, tidak mungkin benua ini terlepas dari keluarga manapun untuk mengendalikan kerajaan selamanya. Generasi ini, mungkin anak tertentu kuat dan menjadi yang terkuat, tetapi generasi berikutnya, seandainya tidak ada keturunan untuk mengambil alih, maka kerajaan ini harus mati. Oleh karena itu, selama berabad-abad untuk mengkonsolidasikan kerajaan ini dan menjaga keluarga besar agar tidak mati, orang-orang sebelumnya telah memikirkan banyak cara. Pada akhirnya, mereka datang dengan solusi, yaitu untuk mendirikan beberapa sub-negara bagian. Saat itu, ketika klan Sang kita menjadi keluarga kerajaan, ada 5 wakil negara, yaitu klan Yuan, klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhou. Kelima klan wakil nasional ini adalah klan status tertinggi selain keluarga kekaisaran, singkatnya disebut sebagai klan wakil nasional. Misi wakil klan negara adalah untuk melindungi dan mendukung kekaisaran klan dan memerintah kekaisaran. Di masa depan, jika anggota terkuat keluarga kekaisaran meninggal, lalu keluarga mana di wakil negara yang paling kuat, dia dapat menggantikannya dan menjadi keluarga kekaisaran baru, sedangkan keluarga kekaisaran asli diturunkan ke wakil negara. Dengan cara ini, aturan seluruh kekaisaran dapat dipastikan berlanjut untuk jangka waktu yang lebih lama. Misalnya, ketika yang terkuat dari klan Sang Lai, meninggal, menurut aturan, klan Yuan adalah yang terkuat dari 5 wakil negara, maka klan Yuan menjadi keluarga kerajaan dan klan Sang diturunkan menjadi wakil bangsa. Namun, setelah klan Yuan menggantikannya, ia bertindak lebih jauh dengan membunuh Sang. Aku sudah mengerti. Tang Zichen mendengus. Yuan klan, si anjing, mengkhianati kepercayaannya. Kemudian, untungnya, kakek buyutmu Sang Yao, dia melangkah kembali ke kehampaan pada saat kritis, maka klan Yuan hanya memiliki beberapa keberatan, dan klan Sang sekarang dapat mempertahankan sebagian dari garis keturunannya. Bagaimana dengan klan wakil nasional lainnya saat itu? Oh, tanpa diragukan lagi, itu pasti hanya mungkin untuk mengikuti Yuan Clan. 10 pelindung Yuan Clan itu adalah yang terkuat dari wakil negara tersebut. Di masa depan, ketika yang terkuat dari Yuan Clan mati, salah satu pelindung akan melangkah ke tahap kedua kembali ke Void, atau menjadi yang terkuat. Mereka dapat menggantikan klan Yuan sebagai keluarga kekaisaran, dan klan Yuan akan diturunkan ke negara wakil. Seperti kata pepatah, kaisar bergiliran menjadi seorang kaisar, itulah alasannya, bukan?
Dengan cara ini, keluarga kekaisaran bersama dengan 5 wakil kekuatan, 6 keluarga dapat bergiliran untuk memastikan kelanjutan keluarga yang berkelanjutan. Ini adalah salah satu cara terbaik yang dilakukan orang dahulu. Datang dengan untuk menjaga keluarga untuk waktu yang lama. Kerajaan bela diri besar, yang merupakan kerajaan seperti itu, telah ada selama ribuan tahun, dan selama ribuan tahun, 6 keluarga telah berputar berkali-kali. Saya tidak pernah berpikir bahwa oleh generasi ini, Yuan Clan akan melakukan hal seperti itu. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen dulu penasaran mengapa setelah klan Yuan menjadi keluarga kekaisaran, nama kekaisaran masih menjadi kerajaan bela diri agung. Kekaisaran tidak mengubah namanya, sekarang sudah sepenuhnya dipahami. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita dari klan Sang, klan Yuan, klan Jing, klan Lian, klan Bai, dan klan Zhu adalah saudara yang sangat dekat dari lawan jenis. Ini seperti kamu dan teman baik itu dari Anda, berbeda, mereka semua jenius, mereka menjadi kuat, menghancurkan kerajaan sebelumnya, dan mereka berenam bekerja sama untuk mendirikan kerajaan bela diri besar. Di masa depan, mereka berenam akan dapat terus berlanjut untuk anak dan cucu mereka. Sayang sekali klan Yuan melakukan hal seperti itu. Jika nenek moyang mereka dari ribuan tahun yang lalu mengetahuinya, mereka pasti akan mati karena amarah. Oh. Tang Zichen memandang saudara laki-lakinya, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, serta kakak laki-laki Xie Yong, Hao Zizu, dan lainnya. Sangat disayangkan bahwa saudara-saudara Tang Zichen ini tidak memiliki bakat yang sama dengannya. Jika tidak, di masa depan, Tang Zichen juga akan mendirikan sebuah kerajaan, dan setelah kematiannya, siapapun di antara mereka yang memiliki keturunan terkuat akan menjadi raja keluarga, dan keturunan sisanya akan menjadi wakil kerajaan. Sebulan kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya berhenti sementara di sebuah kota. Karena Qi Sui-yun akan melahirkan. Di penginapan, Qi Sui-yun sedang melahirkan, dan Tang Zichen serta yang lainnya sedang menunggu di luar pintu. Tidak lama kemudian, bidan keluar dengan gembira dan tersenyum. Selamat guru, ibu telah melahirkan seorang tuan muda. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Orang tua Chen Xiang tertawa, selamat kepada yang mulia atas tambahan bahagia seorang pangeran. Paman Xiang, terima kasih. Yang mulia, saatnya memberi nama pangeran kecil itu. Tang Zichen berkata, sebut saja dia Feng Qi. Yang mulia, bagaimana bisa? Kenapa tidak? Yang mulia, Anda dari klan Sang, Anda bermarga Sang. Saya harap Yang mulia tidak terburu-buru dan mengubah nama beberapa anak Anda sebelum Anda kembali ke keluarga Anda. Misalnya, Anda dapat memanggil mereka Sang Qi. Aku akan pergi, itu semua disebut kebiasaan, kata Tang Zichen. Namun, sebuah nama hanyalah sebuah nama. Tang Zichen tidak keberatan, lagi pula, dia memang dari garis keturunan klan Sang. Baiklah kalau begitu, Putri Qin yang lahir dari Qin Ren akan berganti nama menjadi Sang Qin Feng Su yang lahir dari Su Mei Qian akan berganti nama menjadi Sang Su. Putri yang lahir dari Liu Xiangyun akan berganti nama menjadi Sang Bel. Putra yang lahir dari Li Xuan Er akan berganti nama menjadi Sang Lei. Putra yang lahir dari Xiao Meng akan berganti nama menjadi Sang Ming, dan putra yang lahir dari Qi Sui Yun akan berganti nama menjadi Sang Qi. Hehe. Chen Xiang tersenyum, sepertinya ini memuaskannya. Dia setia kepada klan Sang, dia tidak akan mentolerir nama keluarga anak-anak Tang Zichen. Dulu ketika Tang Zichen masih kecil, namanya juga diberikan sembarangan. Tang Zichen menggendong anak keenamnya, Sang Qi, dan tersenyum hehehe. Tang Zichen dan yang lainnya tinggal di penginapan selama beberapa hari lagi. Sang Guanrou juga akan melahirkan. Mereka berdua hamil pada waktu yang hampir bersamaan sebelumnya. Selamat Tuan, Nyonya telah melahirkan seorang putri kecil. Tang Zichen tersenyum, diharapkan, bagaimanapun, Tang Zichen telah melahirkan 3 putra berturut-turut.
Tang Zichen memeluk putri yang lahir dari Sangguan Rou dan tersenyum, panggil dia Sang Yao, kuharap dia tumbuh secantik ibunya. Sangguan Rou memandang Tang Zichen dengan gembira. Tang Zichen mengatakan bahwa dia cantik dalam penyamaran, meskipun sudah tua sebagai suami istri, tetapi masih sangat senang mendengarnya. Setelah beristirahat di penginapan selama 10 hari lagi, Sangguan dan Qi Xueyun pulih dan siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah sebulan lagi, Tang Zichen dan yang lainnya akhirnya tiba di tujuan mereka, Gunung Daliang, markas organisasi Jiwa Kesepian. Chen Xiang berkata, "Yang Mulia Sang Hong, kami telah tiba." Namun, Tang Zichen melihat pemandangan pegunungan dan tidak melihat satu rumah pun, mengerutkan kening. Mungkinkah markas organisasi Jiwa Kesepian ada di dalam gunung? Haha, benar, tapi kita masih punya cara untuk pergi, dan ini adalah istana bawah tanah yang sama yang dibangun untuk keselamatan. Tolong ikuti aku. Tang Zichen, dipimpin oleh Chen Xiang, melihat gua kecil seperti tambang di tempat tersembunyi di dasar gunung mulai besar. Chen Xiang berkata, gua ini ada lebih dari 300 garpu masuk ke dalam, dan hanya satu dari mereka adalah cara yang benar ke markas Lonely Soul Organization. Jika Anda tidak memiliki seseorang yang Anda kenal untuk memimpin Anda dapat dengan mudah salah, dan jika Anda melakukannya, Anda akan dibunuh oleh penjaga organisasi kami. Oh, sepertinya cukup ketat. Semua orang mengikuti, jangan salah. Sekelompok besar orang di belakang mengikuti ke dalam gua. Gua itu diterangi obor, jadi tidak dianggap gelap. Hanya saja adik perempuan, Su Meiqian dan yang lainnya bergumam, kita seharusnya tidak diizinkan tinggal di gua mulai sekarang. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tidak apa-apa bagi kita orang dewasa, tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana mereka bisa tumbuh tanpa sinar matahari? Ya, lebih baik memikirkan kota emas. Memang, mereka semua gugup ketika melihat bahwa mereka telah memasuki gua untuk pergi. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Chen Xiang berkata, perhatian semuanya, pertigaan jalan mulai muncul secara bertahap di depan Anda harus mengikuti dengan cermat, jangan lupakan itu. Benar saja, garpu mulai muncul di gua di depan, total lebih dari 300 garpu. Di bawah kepemimpinan Chen Xiang, setiap orang telah berjalan selama 1 jam tanpa henti, berjalan dan berjalan. Paman Xiang, berapa lama lagi? Segera, kita sekarang berada di luar jangkauan tertentu dari Great Ranges. Apa? Oh, kita sudah lama berjalan di dalam gua, kita pasti telah meninggalkan pegunungan Daliang. Yang Mulia maafkan saya, ini diatur untuk alasan keamanan. Setelah setengah jam berjalan akhirnya Chen Xiang berhenti dan berkata, Yang Mulia Sang Hong, tempat tinggal yang diatur organisasi untuk Anda telah tiba. Di mana kediamannya? Don bertanya dengan memutar matanya. Hehe. Mengatakan itu, Chen Xiang mendorong batu di belakangnya, yang mengungkapkan rongga besar, panjang sekitar 100 pasang meter dan lebar lebih dari 80 meter, apalagi ada banyak ruangan yang dipisahkan oleh kayu, serta bagian depan halaman belakang, dan yang terpenting, di atas setiap ruangan terdapat jendela cahaya langsung ke tanah, meskipun jendela cahayanya tidak besar, tetapi setidaknya bisa memiliki cahaya. Sepintas agak mirip suit. Suit juga bukan langit-langit di atas kepala, bedanya suit memiliki jendela di keempat dindingnya, sedangkan sisi ini tidak, hanya langit-langitnya yang memiliki ventilasi dan cahaya. Yang Mulia Sang Hong, memberikan kontribusi Anda untuk organisasi, tempat tinggal Anda itu sudah dianggap cukup mewah lah, masuk dan lihatlah, kata Chen Xiang. Tang Zichen dan yang lainnya masuk dan mengunjungi kediaman bawah tanah ini, sangat buruk tapi pasti tidak bisa dibandingkan dengan tanah. Pertama-tama udara dan cahaya tidak bisa dibandingkan. Yang Mulia, ini saat yang sangat buruk, kami hanya bisa sedikit menyesali Anda. Oke, saya mengerti, bagaimana dengan saya yang lain?
Tidak begitu banyak orang yang memadati satu tempat tinggal kan? Oh, Yang Mulia, ada 3 rumah bawah tanah yang sedikit lebih kecil di seberang rumah besar Anda ini, juga di kedua sisinya. Tidak apa-apa. Secara total ada 4 rumah besar cukup untuk menampung begitu banyak orang di Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, Paman Siang, saya sudah lama berada di sini, tetapi selain gua, rumah besar ini, di mana lagi? Di mana yang lainnya? Di mana ibu saya? Oh, tidak perlu terburu-buru, Yang Mulia, Anda dapat menetap, dan setelah Anda menetap, saya akan mengajak Anda berkeliling kota, dan membawa Anda untuk bertemu ibumu di jalan. Oke. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen menenangkan kerumunan itu. Paman Siang, kamu bisa membawaku ke ibuku sekarang. Bagus, ikut aku. Siapa lagi yang mau pergi? Istri dan anak-anak saya, semua pergi. Tang Zichen membawa 9 istrinya, ditambah 7 anak tuan dan ibunya, dan sekelompok saudara dan teman, hampir semuanya pergi. Chen Xiang memimpin Tang Zichen berputar-putar di sekitar gua, menyisihkan 10 menit sebelum berhenti. Dengan cara ini, ada sangat banyak pertigaan jalan, banyak di antaranya berselang-seling, seperti sarang semut. Paman Siang, apakah hanya ada 1 pertigaan kanan di sini? Oh, tidak, pertigaan jalan di sini, kamu bisa mengerti itu, jalanan, masing-masing pergi ke suatu tempat. Baiklah, rumah ibumu ada di sini. Chen Xiang mengetuk dinding batu di sisi gua. Boom! Dinding batu terbuka. 2 pelayan wanita berdiri di depan pintu. Chen Xiang berkata, apakah Yang Mulia Putri Kiao Sui ada di sini? Di sana. Bantu aku mengumumkan bahwa Pangeran Muda Sang Hong telah kembali dan datang untuk bertemu. Ya. Pada saat itu, sebuah suara bersemangat datang dari dalam. Apakah Honger yang telah kembali? Kata seorang wanita keluar. Ibu. Tang Zichen bergegas untuk menyambutnya. Honger. Lebih dari 3 tahun telah berlalu antara ibu dan anak sejak perpisahan terakhir mereka dan kemudian pertemuan ini. Honger, kamu akhirnya pulang. Ibu, anakku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi kali ini. Di pintu, kerabat Tang Zichen diam-diam mengawasi Tang Zichen dan ibunya. Saat ini, Tang Zichen sedang sibuk berkata, Ibu, saya telah membawa istri dan anak-anak saya kembali. Saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Bagus. Ini tuanku dan bibiku. Dingru dan Yan Xinyi sibuk memberi hormat. Temui Yang Mulia Putri. Tidak, ini aku yang ingin berterima kasih. Berkatmu anakku terpelihara dan kamu telah mendidik anakku dengan sangat baik. Terimalah ibadahku. Kata Ibu Tang Zichen sambil membungkuk. Yang Mulia, Anda tidak boleh. Dingru dan Yan Xinyi sibuk membantu Kiao Sui berdiri. Tang Zichen tersenyum, semua orang tidak perlu sopan. Ibu, ayo, aku akan memperkenalkanmu lagi. Ini Qin Ren istriku, ini Su Meiqian istriku, ini Liu Xiangyun, Li Suaner, Sangguan Rou, Qi Sueyun, Yuruo, Xiao Meng, Song Yuer, semua istriku. Ibu. Istri Tang Zichen memanggil, mereka semua terlihat sedikit pemalu. Ibu mertua Tang Zichen tersenyum, bagus, semuanya adalah anak-anak yang baik, semuanya memiliki penampilan nasional. Honger, saya benar-benar diberkati. Ibu, ini cucumu, ini Sang Qin, ini Sang Su, ini Sang Ling, Sang Lei, Sang Ming, Sang King, dan Sang Yao. Cucu telah bertemu nenek. Anak-anak Tang Zichen yang bisa berbicara sibuk memberi hormat. Baik, kata Ibu Tang Zichen dengan mata basah. Dan mereka adalah saudara laki-laki dan perempuanku, Xie Yong, Hao Zizu, Liu Yue, Wang Xing. Tang Zichen memperkenalkan para guru dan saudara satu persatu. Beri hormat kepada Ibu Suri. Mereka juga memberi hormat. Kalian semua tidak perlu sopan, masuk dan duduk. Anda adalah keluarga anak saya, kerabat saya. Terima kasih, Yang Mulia.
Tang Zichen mengobrol dengan ibu mertuanya selama beberapa jam sebelum Tang Zichen meninggalkan rumah ibu mertuanya, bersiap untuk mengunjungi organisasi jiwa kesepian lainnya. Tentu saja, ibu mertua Tang Zichen meminta mereka datang ke rumahnya untuk makan malam-malam ini, dan Tang Zichen setuju. Yang Mulia Sang Hong, ini adalah istana musyawarah organisasi. Ini adalah istana intelijen organisasi. Ini adalah ruang tamu untuk berbagai anggota organisasi, dan area Anda sebelumnya adalah ruang tamu untuk royalti organisasi. Tang Zichen bertanya, mengapa mereka semua hilang? Oh, lagi pula, ini adalah istana bawah tanah. Semua orang menutup pintunya masing-masing, dan lorong yang menghubungkan setiap tempat tinggal lebih panjang, jadi kecil kemungkinannya untuk melihat orang. Aku akan membawamu ke kantin organisasi, pemandian, gedung sekolah, dan lainnya tempat lagi. Tang Zichen berjalan-jalan selama 1 putaran penuh, beberapa jam berlalu dan hari sudah hampir malam. Tang Zichen tiba di rumah ibunya dan makan malam di rumah ibunya, hanya kembali ke rumahnya sendiri larut malam. Meskipun tinggal sedikit lebih menyedihkan, itu masih lumayan. Keesokan harinya Chen Xiang datang untuk mencari Tang Zichen. Yang Mulia Sang Hong, putra mahkota meminta saya untuk membawa Anda ke sana. Putra mahkota, kakekku. Ya, mereka ingin bertemu denganmu, dan bibi serta pamanmu. Tang Zichen tiba di sebuah istana, di mana ratusan orang sudah menunggu di sana. Ketika Tang Zichen memasuki istana, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Tang Zichen. Tang Zichen sedikit terkejut melihat ratusan orang di dalam istana. Chen Xiang sibuk berkata, lapor ke Yang Mulia, Pangeran Sang Hong telah tiba. Di puncak tangga istana, seorang lelaki tua mengangguk. Istana ini besar dan tinggi, tingginya puluhan meter, seperti gua yang terbentuk secara alami, dan cukup megah. Beri hormat kepada kakek. Tang Zichen membungkuk. Hahaha, kamu pasti cucuku Sang Hong. Tepat. Hahaha, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Bagus, sangat bagus. Aku sudah tahu semua hal yang kamu lakukan di kota kekaisaran. Inilah yang harus dilakukan Suner. Sang Hong, izinkan saya memperkenalkan Anda. 20 atau lebih ini, mereka semua adalah paman Anda yang sebenarnya. Mereka semua adalah saudara kandung ayah Anda, hanya saja ibu yang berbeda. Tang Zichen memberi hormat kepada 20 pria itu. Keponakan memberi hormat kepada pamanmu. Oh, keponakan Sang Hong, tidak perlu sopan, cepat bangun. Beberapa dari 20 pria ini terlihat lebih muda, pria parubaya, sementara yang lain terlihat seperti pria tua. Usia mereka umumnya antara 80 dan 110 tahun. Tampaknya kakek Tang Zichen telah menikahi beberapa istri, jika tidak, dia tidak akan melakukannya, tidak punya banyak anak laki-laki. Ini hanya anak perempuan itu bahkan belum diperkenalkan. Ini semua bibimu sekarang. Keponakan memberi hormat kepada bibimu. Honger tidak perlu sopan. Dan laki-laki dan perempuan ini, jumlahnya lebih dari 200, semuanya adalah sepupu dan sepupu Anda. Mereka adalah anak-anak paman Anda, ada yang setua Anda, ada yang lebih tua dari Anda, dan ada yang lebih muda dari Anda. Untuk nama mereka, kamu bisa perlahan-lahan mengenal mereka sendiri nanti. Aku tidak akan memberitahumu. Tang Zichen melihat ke sisi istana, beberapa baris pria dan wanita, mama, banyak sepupu. Tapi itu normal, Tang Zichen memiliki begitu banyak paman dan bibi, bahkan jika setiap orang memiliki 10, itu akan menjadi lebih dari 200, sudah. Jadi, normal ini semua adalah pangeran muda dari klan Sang. Tang Zichen hanyalah salah satunya. Bersambung.